Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, metode kritik dan sanggahan telah terjadi dari zaman ke zaman, dan saya juga mendengar sebuah kajian bermanfaat di radio tentang bahwasanya Abu Bakar dikritik tentang masalah riba fadl, kemudian beliau menerima dan bertaubat, lalu kemudian menetapkannya. Ibnu Abbas, Nah, ya, kami rawat kembali di sini dengan Ibnu Abbas. Dan terkait dengan metode ilmiah dan kritik yang disampaikan radio, roja dan TV roja, sebagian kaum muslimin masih menyanggah dengan sebuah kaidah mendahulukan kemaslahatan dalam menyatukan umat dan kebersamaan lebih didahulukan daripada membuka perbedaan yang ada. Kaidah dan semboyan tersebut, apakah ini bisa dibenarkan, Ustaz? Jazakallah khair. Tentu kaidah seperti ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama kita. Bahkan Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, ya, ketika membahas tentang masalah membantah kesesatan, beliau berkata, ya, kata beliau memberikan sebuah kaidah, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bahwa ya, perpecahan atau perselisihan al-ikhtilaf as-sadir minar rad, ya, perselisihan yang timbul akibat daripada membantah kesesatan itu lebih kecil mudaratnya, ya, daripada tersebarnya kesesatan. Kalau saya diam, kalian semua diam, semua kita diam, ya, akhirnya orang kesesatan semakin merajalela hanya karena sebatas dengan persatuan. Maka di mana ya tanggung jawab kita beramar ma'ruf nahi munkar? Ya, makanya Imam Ahmad pernah berkata, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahil as-sahih min as-saqim." Ya, kalau aku diam, kamu diam. Kapan kalau begitu orang-orang akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sahih, mana yang lemah? Ya. Maka dari itulah, ya, ketika kita menyampaikan al-haq, kebenaran dengan dalil-dalilnya dan hujah-hujah, kemudian terjadi di masyarakat perselisihan antara yang menerima dan ada yang tidak, maka itu sesuatu yang lumrah. Jangankan masalah agama, masalah dunia pun juga seringkali terjadi perbedaan pendapat, ya. Bahkan kita lihat di Indonesia ini, ya, pemikiran-pemikiran yang jelas sesat-sesat pun, ya, seperti Syiah, seperti liberal, ternyata malah banyak sekali pendukung-pendukungnya. Tidak pernah ada yang berkata, ya, udahlah kita bersatu saja. Tetap, ya, kita harus membantah dan membantah. Sebab dari itu kewajiban kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan para ahli ilmu untuk menjelaskan kebenaran. Ya, Allah berfirman, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu." Ya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari ahli kitab, utul kitab yang diberikan Alkitab, agar kamu menjelaskan kepada manusia dan jangan kamu yang menyembunyikannya. Kalau kita diam hanya sebatas untuk persatuan seperti apa yang kita inginkan? Ya, apakah persatuan dalam artian, ya, akhirnya orang yang berbicara tentang sunnah disuruh diam dan orang yang berbuat bidah semakin merajalela? Tentu kita tidak mau itu. Kalaulah orang yang berbuat bidah meninggalkan kebidahannya, kita diam tidak masalah. Kalaulah orang yang berbuat kesesatan itu meninggalkan kesesatannya, kita diam tidak masalah. Tapi ketika kesesatan semakin merajalela, orang yang berkata tanpa ilmu semakin banyak, ya, bahkan orang-orang yang bukan ahli ilmu agama pun ikut berbicara tentang masalah agama, sehingga akhirnya muncul berbagai macam penyimpangan. Kemudian kita diam hanya karena dengan alasan untuk persatuan. Kalau begitu, ya, agama ini akan hancur sehancur-hancurnya. Ya, kenapa? Karena, ya, kalau seperti itu caranya, pasti kebenaran akan hilang. Kenapa ditutupi oleh kebatilan dan kebatilan? Maka dari itu, ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita hidup di zaman di mana para ulama banyak dan manusia semua tunduk dan patuh kepada Allah, mungkin kita akan diam. Tapi masalahnya kita hidup di zaman hawa nafsu merajalela, penyimpangan di mana-mana. Lalu kita diam 1000 bahasa dan tidak menjelaskan. Ya subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Justru yang dinyatakan oleh para ulama, dan itu yang kita lihat dari perbuatan para ulama, di mana para ulama terdahulu membantah Bishr al-Marisi, membantah Jahmiyah, membantah, ya, Mu'tazilah,
tidak ada satupun di antara mereka ya sudahlah ya untuk demi persatuan ya kita tidak perlu saling membantah, tidak ada. Mereka tetap bantah. Ya, padahal pada waktu itu di zaman dahulu peperangan melawan Persia dan Romawi ya sangat kuat ya. Dan di mana terus-menerus ya kaum muslimin juga sebagian dirongrong oleh kaum Tartar dan yang lainnya, tetap para ulama tidak lepas dari membantah ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Untuk apa? Karena mempertahankan modal. Ya, modal kita adalah ya kebaikan agama. Kalau ternyata agama kita sudah dirusak oleh pemikiran-pemikiran manusia, bagaimana akan datang pertolongan Allah kepada kita? Ya, kewajiban kita adalah untuk ya bagaimana supaya umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, dan bagaimana membersihkan kotoran-kotoran yang ada ya sehingga pada waktu itu Allah memberikan kepada kita pertolongannya. Wallahu a'lam.